Ketika laki-laki itu punya kewajiban, ketika laki-laki itu punya harta, berarti dia punya kekuasaan. Ketika dia punya kekuasaan, maka kemudian laki-laki juga diberikan hak namanya talak. Itu ya. Dalam fikih klasik, hak talak itu punya laki-laki. Hanya dari sekian hak itulah kemudian diberikan kepada perempuan, namanya talak kul'i. Hanya satu itu aja. Selebihnya talak bain, talak roj'i, itulah adalah hak laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita bersama-sama membacakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, atas maunah, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bisa melaksanakan jamaah sholat subuh secara berjamaah. Semoga ini menjadi catatan amal ibadah kita untuk saat ini, ke depan, dan khususnya di yaumil qiyamah. Salawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan kehadirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pencerahan kita yang sampai kepada kita berupa wahyu Al-Qur'an dan petunjuk berupa hadis dan sunnahnya. Bapak Ibu rahimahullah, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan harta dalam perkawinan. Para dai itu seringkali membawa dalil bahwa di dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 itu disampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Laki-laki itu disebutkan sebagai pemimpin bagi wanita karena kelebihan laki-laki itu dibanding kelebihan perempuan. Ayat ini diawali dengan ar-rijal dalam bentuk jamak dan sifatnya adalah umum. Itu memaknai bahwa pada umumnya laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Meskipun kelebihan laki-laki itu dibanding perempuan itu hanya 1% saja, itu sudah bisa dikatakan bahwa laki-laki itu melebihi dari perempuan. Maka ditetapkanlah laki-laki itu sebagai pemimpin. Karena sifatnya yang umum, kemudian kita bisa melihat gambaran ini mulai dari pelosok negeri manapun, dari sejarah apapun, entah itu masa dahulu kala ketika masa-masa yang keterbelakangan yang dulu, masa jahiliyah kalau mengibaratkan, pasti di situ ada kepemimpinan laki-laki. Di zaman modern ini pun masih ada kepemimpinan laki-laki karena sifatnya umum.
Nah, karena sifatnya yang umum seperti itu, kemudian tidak menafikan bahwa dalam hal-hal tertentu ada kepemimpinan perempuan, wanita. Karena yang sifatnya umum, maka kita bisa ketahui di lingkungan sosial kita itu selalu pasti, bisa dikatakan pasti ya, itu pasti yang maju dalam lingkungan sosial itu pasti laki-laki. Tetapi tidak menutup kemungkinan kemudian perempuan juga tampil di situ. Dalam sistem kekerabatan bilateral seperti Madura misalnya atau Jawa misalnya, itu peran sosial laki-laki itu lebih banyak daripada wanita. Tapi demikian juga peran wanita juga tidak dikesampingkan. Nah, ini bahasa pengantar saya untuk membahas tentang harta dalam perkawinan. Kemudian, kenapa laki-laki itu dikatakan lebih daripada perempuan? Karena ada keunggulan laki-laki di situ. Kalau tafsir-tafsir Al-Quran yang klasik, itu kelebihannya itu secara umum dalam hal akal, secara umum dalam hal emosi, secara umum dalam hal harta. Nah, yang terkait harta kemudian disebutkan di ayat berikutnya, bukan di terusan ayat ini, wa bima anfaqu min amwalihim. Kelebihan laki-laki dibanding perempuan itu disebabkan karena kewajiban menafkahkan hartanya terhadap perempuan. Dalam hal rumah tangga, maka suami itu diwajibkan menafkahi istrinya. Dalam sisilah kekeluargaan, mulai dari prosesi perkawinan sampai kemudian perceraian, itu yang selalu diwajibkan untuk keluar harta itu adalah laki-laki. Harus laki-laki. Mulai dari proses perkawinan. Coba kalau Bapak Ibu, mohon maaf ini, ketika pengalaman menikahkan anak, pasti yang keluar mahar siapa? Laki-laki. Belum nikah itu sudah keluar mahar, laki-laki. Gitu kan? Mas kawin, ya, laki-laki. Ketika nanti sudah menikah, yang diwajibkan untuk menafkahi istrinya, suaminya, laki-laki lagi. Kemudian ketika nanti sudah punya anak, yang diwajibkan untuk menafkahi anak, suami, bapak, laki-laki lagi. Gitu kan? Ketika nanti ada atau mempunyai harta, yang diwajibkan pertama kali untuk menjaga harta itu adalah laki-laki. Ketika terjadi perceraian, maka laki-laki atau suami itu diwajibkan untuk memberikan mut'ah, laki-laki lagi. Gitu kan? Ketika masa idah diwajibkan untuk memberikan nafkah idah, laki-laki lagi. Disitulah kelebihannya laki-laki dibanding perempuan. Artinya apa? Bahwa kewajiban yang diberikan laki-laki itu kemudian berbanding lindung dengan kepemilikan harta. Makanya dalam fikih klasik kemudian tidak mengenal perempuan itu tidak mempunyai harta. Mohon maaf, jangan selesai di sini dulu, masih koma ini. Gitu ya. Ini yang kemudian diperdebatkan. Tapi ini belum koma penjelasan saya. Masih berlanjut. Nah, kemudian karena kewajiban laki-laki dari awal prosesi perkawinan bahkan sampai perceraian, bahkan anak itu belum mentas ikut dibebankan kepada suami, kepada bapak dalam arti laki-laki, maka kemudian membawa indikator, membawa pesan bahwa laki-laki itu harus punya harta.
Karena kewajiban tadi itu. Ketika laki-laki menikah dengan perempuan yang kaya raya pun, dengan segala kemampuannya, misalnya dia miskin misalnya, kewajiban untuk menafkahi anak dan istri itu tidak hilang. Artinya apa? Bahwa bapak-bapak itu diperintahkan oleh Al-Quran untuk kaya, gitu ya. Bukan miskin. Gimana kalau mau menafkahi anak dan istri kalau ternyata miskin? Itu kesan yang kita ambil dari makna ini. Maka laki-laki itu harus bekerja. Maka laki-laki itu harus punya aktivitas yang menghasilkan. Nah, di dalam pemahaman klasik kemudian bahwa laki-laki itulah yang punya harta. Gitu ya. Perempuan menikmati harta. Dalam bentuk apa? Nafkah. Dalam bentuk pakaian, dalam bentuk rumah. Maka laki-laki yang paling baik itu adalah ketika dia mampu mencukupi kebutuhan anak dan istrinya, kebutuhan makan, kebutuhan papan, kebutuhan sandang, itu paling baik. Itulah yang kemudian dikatakan sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini adalah makna ideal, adalah makna ideal. Nah, bagaimana kalau kemudian kita logikakan dengan Nabi Adam? Nabi Adam itu diberikan kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di surga itu dengan berbagai kenikmatan. Nah, cuma satu yang dilarang. Artinya apa? Buah goldi. Dilarang itu. Karena kemudian Nabi Adam itu menyalahi larangan itu atas bujuk rayu setan. Kemudian Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia dengan satu syarat. Apa syaratnya? Tobat. Jadi ketika diberikan kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada pembanding satu, yaitu apa? Tobat. Nah, ketika laki-laki itu punya kewajiban, ketika laki-laki itu punya harta, berarti dia punya kekuasaan. Ketika dia punya kekuasaan, maka kemudian laki-laki juga diberikan hak namanya talak. Gitu ya. Dalam fikih klasik, hak talak itu punya laki-laki. Hanya dari sekian hak itulah kemudian diberikan kepada perempuan, namanya talak qul'i. Hanya satu itu aja. Selebihnya talak bain, talak roj'i, itulah adalah hak laki-laki. Itu. Ketika hak itu punya laki-laki, tidak menafikan di situ ada hak perempuan, maka hak perempuan itu punya hak juga namanya talak qul'i, talak tebusan. Kalau bapak ibu itu membaca buku nikah masing-masing, talak tebusannya itu murah. Buku nikah yang diterbitkan sebelum tahun 80-an itu nilainya cuma 1.000 rupiah. Buku nikah yang diterbitkan ketika tahun 90-an sampai 2000 berapa itu ya, saya tidak ingat, itu kemudian naik menjadi 10.000. Kadang laki-laki yang karena dia punya kekuasaan kemudian sampai bilang begini, ternyata diriku dihargai dengan murah, cuma 10.000, jatuh talaknya. Nah, karena talak itu punya laki-laki, maka kemudian setiap kali terjadi proses dalam persoalan keluarga, maka kemudian tidak serta-merta talak itu jatuh. Nah, makna ini kita pahami dari ayat Al-Quran yang lain, wa azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Azam itu merupakan ketetapan hati. Ketetapan hati itu tidak muncul serta-merta. Yang terjadi di masyarakat itu seringkali begini. Kalau terjadi pertengkaran antara suami istri, kemudian jatuhnya, saya jatuhkan talak baru.
Nah, serta-merta yang dijatuhkan talak itu kemudian jadi perdebatan ulama, talaknya jatuh apa enggak? Kalau itu dimaknai sebagai azam, ketetapan hati, maka ada proses munculnya ketetapan hati itu. Prosesnya dari mana? Wallati takhafuna nuzuzahunna fa'izuna fil mabaji. Ketika perempuan itu berlaku nusus, maka ada proses pisahkan tempat tidurnya dulu. Jadi seperti halnya dengan orang tobat. Tobat itu tidak kemudian saya tobat, cukup, enggak. Tetapi ada ketetapan hati untuk tobat. Mulai dari mengakui kesalahannya sampai tidak berjanji tidak mengulangi kesalahan itu namanya tobat. Sehingga muncul ketetapan hati, kekuatan hati, itu namanya tobat. Sama halnya dengan tolak, itu harus dimulai dulu, pisahkan tempat tidurnya, kemudian dilanjutkan. Setelah dipisahkan tempat tidurnya, ada proses dialog antara suami istri. Kenapa sih terjadi begini? Ketika ada dialog suami istri, kemudian ada proses penasehatan dari keluarga. Kasus Aisyah, ketika Aisyah itu dipulangkan oleh Rasulullah ke orang tuanya, itu dalam rangka memunculkan ketetapan hati Rasul untuk menceraikan Aisyah. Ketika dipisahkan di tempat tidur, kemudian dikirimkan atau dipulangkan ke orang tuanya, setelah 3 hari kemudian minta nasihat kepada orang tua. Nah, setelah proses penasihatan itu baru kemudian muncul kesadaran, oh iya, tidak terjadi talak. Akhirnya kembali lagi kepada Rasulullah. Nah, tolak juga umumnya seperti itu. Ada proses. Jadi munculnya ketetapan hati itu diawali dari proses ada kesadaran di situ. Ada dialog suami istri. Ada pisah tempat tidur. Ada proses penasihatan dan perukunan keluarga. Baru muncul itu namanya ketetapan hati. Itulah yang kemudian jatuh talaknya. Jadi meskipun dengan kekuasaan laki-laki seperti itu, kemudian tidak serta-merta jatuh talaknya ketika mengucapkan talak di luar sana. Ini yang kemudian menjadi perdebatan juga. Tetapi keyakinan kita ketika memahami azam seperti itu. Nah, karena kekuasaan laki-laki seperti itulah kemudian laki-laki mempunyai atau harus memiliki harta. Maka kemudian ketika laki-laki itu menikah dengan perempuan, sejak menikah itulah kemudian hartanya itu menjadi harta bersama, kecuali ada pengecualiannya. Harta yang dikumpulkan laki-laki dan istri ketika itu menikah, sepanjang tidak diperjanjikan lain, sepanjang tidak disepakati lain oleh laki-laki dan perempuan atau suami istri tadi, maka harta yang dikumpulkan berdua menjadi harta bersama, harta gonogini. Harta yang dibawa tetap harta bawaan, harta warisan tetap harta warisan, harta hadiah tetap menjadi hadiah. Nah, harta yang dimiliki atau didapatkan selama perkawinan, maka itu adalah harta gonogini secara otomatis, kecuali ada perjanjian pisah harta. Ketika ada perjanjian pisah harta, maka harta yang didapatkan oleh perempuan harta milik perempuan. Ketika itu harta didapatkan oleh laki-laki, maka harta itu adalah harta laki-laki. Tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak tetap melekat meskipun ada perjanjian pisah harta. Ini ada konsekuensi logisnya nanti ketika terjadi utang piutang.
Gitu ya. Nah, harta yang didapatkan selama perkawinan maka itu adalah harta gonogini. Orang kalau menikah dengan alasan ibadah itu mudah, tetapi kalau sudah berkaitan dengan harta itu menjadi rumit. Maka disinilah negara kemudian hadir untuk mengatur. Negara hadir untuk mengatur dalam bentuk hukum perkawinan. Jadi kalau kemudian ada laki-laki yang kemudian mengatakan, ayo kita nikah aja, nikah itu kan ibadah, kita mencari ibadah, iya nikahnya, tetapi setelah itu negara hadir dalam bentuk mencatat perkawinan. Dan seringkali ketika terjadi persoalan dengan perkawinan, bukan akad nikahnya yang jadi masalah, tetapi yang menjadi rumit, menjadi masalah yang pelik itu justru harta yang dikumpulkan di situ. Nah, persoalan harta itu tidak habis-habisnya ketika jadi masalah antara suami dan istri. Maka disitulah negara kemudian hadir untuk mengatur. Nikah itu ya ibadah, ijab kabul ibadah, tetapi di balik ibadah itu adalah ada hak dan kewajiban yang begitu rumitnya. Rumitnya di perkawinan itu sampai susah dideteksi harta perkawinan itu merupakan harta gonogini atau tidak. Itu susah dideteksi. Bahkan dalam proses pembuktian di pengadilan pun untuk membuktikan bahwa harta itu merupakan harta bawaan, harta itu merupakan warisan orang tua, dengan membedakan harta gonogini, itu begitu rumitnya. Maka saran saya kepada kita semuanya, ketika berkaitan dengan harta ini harus teliti dan hati-hati. Kita harus memberikan kesadaran dan pemahaman kepada kita semuanya dan anak-anak kita ketika menikah. Harus ada kesadaran di situ, harus ada pemahaman. Maka kalau bapak ibu punya rezeki melimpah, kemudian punya anak, wah anakku tak belikan mobil ya, gitu ya, tak belikan mobil. Langsung mobil itu kok dinatasnamakan anaknya, itu potensi muncul masalah antara harta pemberian orang tua dengan harta gonogini. Kalau anak perempuan misalnya itu adalah anak bapak, kemudian nak tak kasih mobil ya, kasihan itu kalau kamu antar jemput anakmu kepanasan kehujanan, tak belikan mobil, langsung di atas namakan anak. Ketika terjadi permasalahan keluarga karena harta ini atau mobil ini dibeli di masa perkawinan, bisa dinilai sebagai harta gonogini. Oh bapak di luar sana, oh saya kan sudah belikan, ini harta saya. Tetapi karena pembelian itu dalam masa perkawinan, itu bisa dinilai harta gonogini dan proses pembuktiannya terlalu rumit. Maka saya sarankan kalau ada lebih harta, kalau memberikan kepada anaknya, jangan langsung dinatasnamakan anak. Mutar dulu atas nama bapak yang membeli, baru dikasihkan ke anak. Karena riwayat harta itu baru kelihatan bahwa itu adalah harta pemberian, didapatkan dari harta bapak ibu, kemudian dikasihkan anak, tetapi di situ dalam riwayatnya punya bapak dulu. Begitu ya. Jadi saya sarankan kalau punya harta untuk memberikan kepada anak, jangan langsung karena atas nama anak. Mutar dulu ke nama bapak ibu. Wah, nanti menghindari pajak, nanti pajak peralihannya mahal. Iya, tetapi risikonya lebih ringan daripada ketika nama harta itu langsung ke anak, karena bisa terbilang sebagai harta gonogini. Nah, ketika proses perceraian itu dibagi itu. Padahal prinsipnya harta bawaan itu adalah harta yang diberikan oleh orang tua. Dan harta yang didapat selama perkawinan itu adalah harta gonogini.
harta bawaan itu harta yang dibawa dia sebelum menikah, atau hadiah dari orang tua, atau warisan. Tetapi karena salah proses dan pembuktiannya, kemudian itu dinilai harta gonogini. Ketika perceraian terbagi menjadi harta gonogini. Iya kalau nilainya rendah, kalau nilainya tinggi, gitu ya. Nah, itulah ribetnya harta di dalam perkawinan. Maka kita harus mulai teliti, mulai kita pahami. Itu ya. Kalau di dalam fikih klasik, karena kepemilikan harta itu pada laki-laki, tidak masalah. Ya, tetapi ketika masuk di dalam hukum perkawinan Indonesia yang banyak menganut kekerabatan bilateral, yang mengenal harta gonogini, maka itu rumit. Pencucian uang karena korupsi saja, kalau masuk ke lingkungan keluarga bilateral, itu susah pembuktiannya. Coba Bapak Ibu perhatikan persidangan Hakim Agung di Jakarta. Itu kan ada hakim yang disangkakan dengan kasus gratifikasi. Itu diubek-ubek itu gratifikasinya itu, sampai gratifikasinya itu kemudian nikah siri. Nikah siri diberikan dalam bentuk macam-macam, ada rumah, ada nafkah, ada umroh, itu dengan istri siri. Itu diubek-ubek oleh jaksa KPK. Tetapi sampai sekarang untuk membuktikan bahwa itu adalah gratifikasi apa tidak, ya susah jaksanya, gitu ya, susah. Sama juga dengan membuktikan harta perkawinan, apakah itu harta bawaan, harta warisan. Kalau sudah masuk dalam lingkungan keluarga, itu susah untuk membuktikannya. Itu. Nah, maka saya sarankan kalau terkait dengan harta ini harus dipahami, harus teliti mana harta gonogini dan mana harta bawaan. Contoh lagi saya contohkan. Suami istri ketika itu berpisah atau ketika itu meninggal, maka harta gonogini itu dibagi separuh-separuh untuk suami dan istri. Ketika meninggal, pasangan yang lama hidupnya memiliki hak separuh dari harta gonogini itu, mempunyai separuh dari harta gonogini. Nah, ada kasus suami istri ini bukan suami istri, ada seorang istri yang menghibahkan harta bersama kepada kerabatnya. Ketika itu hidupnya masih rukun, tidak masalah. Tetapi begitu terjadi perceraian, ternyata pihak suaminya kemudian menggugat, rumah itu yang dihibahkan oleh istri saya itu adalah rumah yang didapat berdua gonogini. Tetapi saya tidak setuju ketika istri menghibahkan rumah itu kepada kerabatnya. Saya tidak setuju. Nah, karena tidak setuju itu, maka dia bisa menggugat separuh nilai hibah yang sudah diberikan kepada kerabatnya itu. Rumit kan? Dan beberapa putusan di pengadilan, tuntutan separuh nilai hibah yang dihibahkan oleh istri tanpa persetujuan suami tadi itu dikabulkan oleh pengadilan. Maka ketika proses pengalian hak harta bersama itu harus sepengetahuan dan persetujuan dari pasangannya. Tidak bisa kemudian tidak ada persetujuan, harus ada persetujuan. Kalau gonogini, beda halnya itu harta bawaan, warisan, tanpa persetujuan pasangan tidak apa-apa. Sama halnya ketika dalam bentuk utang, ketika itu berutang ke bank, kok yang tanda tangan di situ kok hanya suaminya saja karena digadekan gaji toh. Kemudian istrinya kok tidak tanda tangan. Istri itu bisa mengelak. Saya tidak setuju itu dengan pinjam bank itu. Gitu kan?
Saya tidak mau ditanggungkan atau jadi pertanggungkan untuk menjamin hutang suami. Apa buktinya? Dia tidak ikut tanda tangan. Begitu. Itu rumitnya ya. Nah, konsekuensinya apa? Ketika terjadi perceraian, sepanjang hutang itu kok digunakan untuk kepentingan keluarga, kemudian tidak bisa membayar, maka hutang itu dipotongkan dari harta bersama dulu. Ketika tidak cukup dari harta bersama, maka baru dipotongkan dari harta suami. Ya, ketika tidak cukup lagi, baru dipotongkan dari harta pribadi istri. Nah, harta suami didahulukan dari istri. Itu ya. Itu ketika terjadi hutang piutang yang tidak terbayarkan. Beda halnya kalau ternyata utang itu bukan untuk kepentingan keluarga, itu hanya bisa dipotongkan dari harta bersama, nilainya separuh. Yang jatah istrinya tidak boleh dipotong untuk menutupi hutang. Setelah itu kalau tidak cukup, baru harta suami pribadi yang dipotongkan dari hutang. Ketika tidak cukup, tidak bisa dipotongkan dari harta istri. Ketika hutang piutang tidak ada persetujuan dari istri, kira-kira begitu. Nah, itulah harta seperti itu, begitu rumitnya. Maka beruntunglah orang yang masna itu kok mudah gitu ya. Orang yang masna itu kok mudah. Saya tak poligami, itu kan? Apa poligami? Karena nikah itu ibadah, kan begitu mudahnya. Saya yang ngerti begitu, saya tidak berani poligami, bukan karena takut istri, tetapi karena takut konsep kepemilikan harta yang begitu rumitnya sehingga tidak berani poligami. Nah, bagi mereka yang takut istri tidak berani itu poligami, tetapi saya lebih takut ternyata dengan konsep kepemilikan harta yang seperti itu sehingga saya tidak berani poligami. Beruntunglah yang kemudian tidak banyak mengenal prinsip kepemilikan harta ini, kemudian mudah untuk berpoligami. Tetapi kemudian setelah itu ribet. Itu ya. Jadi saya lihat kembali lagi bahwa terkait harta itu pada prinsipnya punya laki-laki. Tetapi ketika diperjanjikan sebaliknya, itu kemudian baru terpisah harta. Ketika tidak ada perjanjian pisah harta, maka harta yang dimiliki dalam perkawinan itu adalah harta gonogini. Harta bawaan tetap harta bawaan, harta warisan tetap harta warisan, harta hadiah tetap harta hadiah. Cuma kita harus hati-hati karena meskipun ini yang disampaikan itu begitu mudahnya, tetapi ketika terjadi perkara begitu rumitnya. Demikian, semoga ini menjadi pemahaman kita semuanya, mungkin hanya sebatas pencerahan untuk kita semuanya, untuk kita pahami dan kita hati-hati terkait dengan harta perkawinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.